Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, siang hari ini saya bersama motor spesial Yamaha Tenere 700 versi 2025. Tapi bukan hanya versi 2025, ini yang spesial banget. Ini warnanya namanya Sky Blue, dan ini ternyata unit pertama dan masih satu-satunya yang masuk Indonesia melalui importir umum Enduro Republik Indonesia yang ada di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dan spesialnya di versi 2025 ini bukan hanya livery, tampilan secara yang kelihatan, tapi ternyata banyak juga perubahan yang dialami dibanding versi 2024. Mulai dari fitur elektronik, suspensi, sampai bagian mesin itu banyak yang berubah. Nah, kayak apa sih perubahannya? Tonton terus sampai akhir, jangan kemana-mana. Oke, sebelum lihat detailnya, kita lihat dari secara keseluruhan. Jadi secara sekilas memang kayak tidak ada perubahannya dibanding versi 2024. Ciri khasnya tetap khasnya sebuah Tenere, motor yang gaya-gayanya ala-ala motor rally ya, buat rally Paris-Dakar itu, yang mana depannya tuh tinggi, tegak, terus belakangnya tuh ramping dan rendah gitu. Dan posturnya pastinya jangkung banget. Tapi ternyata kalau kita detailin banyak yang berubah. Ayo langsung kita detailin dari area depan. Oke, dari depan pastinya kita temukan pertama adalah windshield yang tinggi banget dan tegak banget. Ini yang khas banget besutan di rally Dakar ya. Terus kalau kita lihat ke bawahnya, ini bagian lampu utama. Ini sekilas kayak yang versi 2024 ya. Pasti tetap ada lampu 4 biji, tapi ini beda. Dia sekarang lebih pipih dan secara layout jadi lebih lebar gitu. Jadi kesannya ya kayak lebih jenong gitu ya, tapi tetap khaslah sebuah Tenere. Dan di kanan kirinya ada lampu sen yang mana persis banget dengan Yamaha MT25 gitu, dengan satu LED di pinggir dengan menyorot ke bagian samping gitu teman-teman. Dan nyalanya begini. Terus untuk lampu utamanya dia harus nyala mesin dulu ya ternyata kalau untuk menyalakannya. Nah, untuk lampu dekatnya yang atas, lampu jauhnya yang bawah gitu. Oke, kita lanjut lihat area suspensi depan, dan ini ternyata juga mengalami perubahan teman-teman. Jadi suspensi depannya memang tetap seperti yang sebelumnya sebenarnya, KYB 43 mili upside down, tapi sekarang dilengkapi dengan setelan lebih lengkap. Jadi kalau yang lama hanya ada compression ribbon, sekarang kalau kita lihat ke sisi atas itu ada setelan preloadnya teman-teman. Jadi setelannya lebih lengkap ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Terus kita lanjut ke bawah. Jadi kalau di sini kita temukan adalah roda depannya yang tentu saja spesifikasinya masih sama dengan versi yang lama ya, khas banget motor buat adventure. Dia pakai ring 21, dia pakai ban ukuran 90/90. Dia standarnya pakai ban dari Pirelli, tipenya Scorpion Rally STR. Dan terpasang di pelek aluminium yang tentu saja nggak tubeless ya, pakai pelek jari-jari yang mana jari-jarinya tentu saja spesifikasinya yang kuat banget gitu. Dan di sini kita lihat adalah rem depannya yang mana pakai cakram semi floating dan dikawal kaliper Brembo 2 piston, tapi tentu saja motor kayak gini nggak pakai yang radial gitu ya. Dan di sini ada ABS-nya gitu. Terus kita lihat di sini ada detailnya. Ini bagian spatbornya ada tulisan Yamaha di sini, terus warna biru mudanya ya, warna sky blue-nya itu seger banget. Dan ini warna yang ternyata terinspirasi dari Tenere Gen 1, teman-teman. Tenere yang pertama banget yang di tahun 83, yang kebetulan banget hari ini ada unitnya di seberang sana yang motornya lagi main ke Enduro Republik Indonesia. Terus kita lihat ini batang suspensinya warnanya emas ya, kesannya mewah. Dan ini beda dengan yang Tenere warna lain teman-teman. Jadi kalau Tenere yang sama-sama 2025 yang warna biru misalnya, di sebelah sana ada, itu suspensinya depan tuh warnanya hitam dan peleknya bukan warna emas, dia pakai warna biru. Kalau yang Sky Blue ini warnanya emang spesial banget. Tadi disamain dengan yang versi pertama. Terus kita lihat lanjut lagi, lihat area stang dulu deh. Stangnya tuh saja pakai fat bar gedut banget dan terpasang di dudukan yang cukup tinggi. Dan kalau kita lihat ke area stangnya, panel sakral ini tombol-tombolnya jadi makin banyak. Karena salah satunya sekarang ada riding mode-nya. Kenapa bisa begitu? Karena mesinnya sekarang sudah throttle by-wire ya, bukan lagi kabel mekanis. Dan ini tombol riding mode-nya di sisi kanan, lalu ada tombol engine cut-off dan starter. Terus hand grip-nya ini beda dengan motor-motor Yamaha lainnya ya, spesifikasinya, bentuknya. Karena ini motor buat main off-road gitu, biar nggak licin, makanya kayak gini, bulatannya kayak tajam-tajam gitu. Beda dengan kayak MT-09 yang sama dengan Mio sampai R1M, ini beda ya. Terus depannya ada handguard untuk melindungi tangan, tapi ini banyak plastik ya. Walaupun dudukannya di bagian ujungnya tetap besi yang terpasang di spion. Nah, spionnya ngingetin kita kayak miliknya MT25 nggak sih, ya kan? Yang ada setelannya di sisi sininya gitu. Terus di sini juga ada master remnya.
modelnya gini, tabungnya kotak gitu. Terus untuk handle remnya ini ada setelannya. Dia ada setelan 5 tingkat, jadi bisa disesuaikan ya. Mau yang seberapa jauh tergantung panjang jari tangan kita gitu. Kita lihat ke area panel saklar kirinya, ini tombolnya sekarang jadi lebih banyak ya, karena untuk memudahkan dalam mengatur-atur menu di speedometer yang mana juga spesifikasinya berubah. Di sini ada tombol buat mengatur ke kanan, kiri, ke atas bawah, dan untuk milih ini kayak di keluarganya yang mesinnya 890 cc ya, kayak MT-09 juga begini. Ada tombol juga home dan back, kemudian di depan untuk lampu jauh dekat dan flash beam, lalu ada tombol saklar lampu sen yang mana ini juga kayak miliknya MT-09, yang mana ini nggak ada yang buat nekan ke tengah, tapi hanya kiri kanan. Menarik ya, jadi lebih simpel. Jadi untuk nyalainnya tinggal ditekan, matinya tekan lagi, kayak Harley Davidson. Dan ini ada yang nekennya sedikit. Kalau sedikit ini dia lampu sen akan berkedip hanya 3 kali, bisa dipakai kalau kita mau pindah jalur. Ini kayak di mobil ada begini juga. Terus di bawahnya tentu saja ada tombol buat klakson dan ada hazard. Dan belum ada fitur cruise control ya. Motor-motor rally gini kayaknya belum butuh-butuh amat yang namanya cruise control. Terus kalau kita lihat tuas koplingnya tentu saja mekanis, tapi tidak ada setelannya nih di sini nih. Jadi agak belang ya dibanding yang sisi kanan gitu. Oke, sekarang kita lanjut lihat panel instrumen yang mana ini baru banget. Dia pakai layar TFT full color, gede banget ya dibanding yang lama. Dan ini walaupun versi standar sudah dapat yang berwarna, ukurannya 6,3 inci dengan info yang tentu saja lebih banyak. Kita lihat deh. Tapi sebelum itu kita lihat dulu dia ada 2 pilihan tampilan, teman-teman. Kalau kita masuk ke menunya ini ada 2 tema ya. Kita masuk ada yang Explorer dan yang Street. Kalau Explorer itu tampilannya begini nih, ala-ala buat motor rally gitu. Terus kalau yang tadi yang Street, ya lebih kayak buat jalan biasa lagi nih. Ada tachometernya bulat. Dan isinya infonya apa aja sih? Kita lihat di sisi ini tengah ada gear position, kemudian tachometer, angkanya sampai 12.000 rpm, tapi redline mulai dari 9.400 rpm. Kemudian di atas ini ada jam, di bawah sini ada kecepatan, di kiri ada fuel meter, di kanan suhu coolernya. Kemudian di bawahnya ini ada beberapa info yang bisa ditampilkan ya di sini nih. MID ini kita lihat ada mulai dari odometer, trip 1, trip 2, kemudian trip CD, trip F, instant fuel consumption, average fuel consumption, suhu coolant, lalu suhu sekitar, balik ke odometer gitu. Dan di sini ada info dari power, TCS, kemudian sebenarnya kalau kita lihat ada lampu ABS gitu ya. Dan mana kalau ngomongin ABS ini spesial ya di Tenere, dia bisa dimatikan pastinya, tapi ada tombol khusus spesial di sisi kirinya nih. Nih ada tombol tulisan ABS, ini untuk memudahkan saat pengendara mau mengatur ABS-nya, mau dinyalakan atau dimatikan. Defaultnya pastinya ini nyala, tapi kalau mau matikan tinggal ditekan tahan sebentar, dia akan mati. Nah, ada tulisan ABS off, atau ABS yang off-road itu mati, lalu di lambang ABS dicoret, dan di sini juga ABS-nya tadi hilang. Gitu. Dan TCS-nya juga bisa dinyalakan, dimatikan gitu. Terus kalau mau nyalain ABS lagi gampang, cukup tekan sekali aja, klik, maka dia akan aktif lagi. Dan kalau kita masuk menu ke dalamnya, ini banyak yang bisa diutak-atik ya. Ini ada maintenance, terus ada unit, brightness, jam, dan quick shifter. Nah, quick shifternya belum nyala karena ini opsional, teman-teman. Jadi standarnya belum ada, tapi bisa ditambahkan. Gitu. Dan baru lagi karena dia sudah throttle by wire, seperti tadi saya bilang, ini riding mode-nya ada 2 ya. Kalau kita tekan mode yang di stang kanan, maka ada 2 pilihan, ada Sport dan ada satu lagi adalah Explore, teman-teman. Dan kelihatan ya, kalau Sport itu powernya 1 dan ini lebih responsif, tapi kalau pakai yang Explore itu powernya 2. Dan ini bisa dimatikan, dinyalakan. Tadi ABS-nya, TCS-nya pun demikian, bisa dimatikan, dinyalakan. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut lihat area lainnya. Di belakangnya sedikit kita temukan adalah kunci kontaknya, yang mana masih mekanis ya, masih colok-colok. Ini belum keyless. Lalu di sini kita lihat juga adalah tadi setelan preloadnya ya. Dan ini di ujungnya itu ada setelan buat ribbonnya nih atau tension gitu. Terus ke belakangnya, tankinya ini juga di redesign ya. Dia dibikin lebih sedikit maju ke depan dan tankinya tutupnya lebih rendah. Terus tutup tankinya sih standar lah ya, begini model sporty, tutupnya rata gitu. Terus kapasitasnya 16 liter, lumayan gede, walaupun tidak sebesar yang rally. Terus sini adalah nih warna utamanya yang warna biru muda atau sky blue. Ini seger banget ya kan di sisi atasnya, tapi di sisi sini warna hitam. Terus birunya ke depan sampai ke firingnya, ke slotnya
Ini keren banget, dan di sini ada yang stripping khas banget yang kayak Yamaha di balap gitu ya. Walaupun ini warnanya hitam putih bukan yang kuning gitu. Dan ada tulisan Tenere 700 di sini. Itu. Oke, lanjut ke belakang dulu. Joknya ini baru juga, beda dengan versi 2024. Sekarang modelnya menyatu, bukan lagi terpotong pisah. Dan desainnya dibikin lebih sedikit ramping biar posisi duduk lebih nyaman saat menjepit motor. Lalu di belakang tetap ada bodi belakang yang ini warnanya biru, tapi ada strip kuningnya. Ini juga persis dengan Tenere yang tahun 83. Dan ada tulisan Yamaha di sini. Terus ke belakang, di ujungnya ada lampu rem, teman-teman, yang pipih bentuknya. Dan kalau dinyalakan begini, ketika direm dia akan nyala lebih terang gitu. Terus lampu senya terus saja sama dengan model 1 titik menyorotnya ke samping. Terus ada spatbor mungil dan ada dudukan buat plat nomor. Oke, kita lihat area roda belakang. Itu saja terpasang di lengan aluminium yang desainnya cukup keker. Terus roda belakangnya bannya ukurannya 150/70 ring 18. Kotak-kotak itu saja profilnya pakai tadi Scorpion Rally STR. Dan di sini kita lihat adalah, jari-jarinya itu gede banget ya, kelihatan keker kuat. Velgnya aluminium, warnanya kuning gini. Terus rem belakangnya pastinya cakram tunggal dengan kaliper 1 piston dan juga dari Brembo. Terus untuk suspensi belakangnya pastinya tetap monoshock, tapi ada sedikit perubahan ya teman-teman. Salah satunya adalah setelan buat ribbonnya ternyata bukan lagi di sisi samping, tapi di sisi menghadap ke belakang gitu. Dan setelannya sih tetap lengkap ya, ada buat ngatur preloadnya, ada preload adjusternya di sini, tinggal diputer. Lalu ada setelan ribbon dan kompresornya tetap lengkap juga. Dan jarak mainnya tentu saja panjang teman-teman. Yang belakang ini 190 mm, sementara yang depan 210 mm ya. Karena ini motor buat loncat-loncat, buat menghadapi jalur yang nggak rata gitu. Biar redaman tetap maksimal gitu. Oke, sekarang kita lanjut lihat mesinnya. Sebelum mesin lihat knalpotnya dulu. Dan modelnya pakai silencer panjang ya, modelnya agak mengotak gitu, dan di ujungnya ada lubang yang juga nggak bulat. Di ujungnya ada ya cover yang warna silver. Lalu terpasang juga di sini buat pasang di subframe. Di depannya ada pijakan buat pembonceng. Ini aluminium, ada pijakannya modelnya kasar gitu biar gak licin. Lalu pijakan depan juga gini nih, didesain biar gak licin juga ya, tuh bergerigi tapi tengahnya ada karetnya gitu. Terus tuas buat rem juga ada geriginya gini. Lalu mesinnya. Oke, mesinnya ini pastinya kayak yang sebelumnya ya, tetap 690 cc, 2 silinder garis crossplane atau CP2. DWC 8 katup injeksi perbandingan cairan dengan transmisi manual 6 percepatan. Tenaganya sekitar 72 horsepower dengan torsi 69 Nm. Serasanya sih udah cukup ya buat main-main off-road adventure dengan tenaga sebesar itu. Dan yang menarik adalah ada perubahan besar di bagian mesin. Tadi seperti saya bilang, sekarang di bagian throttle bodinya sistemnya nggak mekanis lagi tapi throttle by wire, sehingga ada pilihan riding mode-nya gitu. Terus yang juga berubah adalah salah satunya adalah cover koplingnya teman-teman. Sekarang posisi tuasnya digeser sisi atas sehingga ketika diduduki kaki pengendara tidak gampang kebentok gitu karena desainnya jadi sedikit lebih ramping. Ini saya mau kasih lihat juga ada tambahan khas motor adventure ya, ada pelindungnya di bagian bawah dan ini bahannya logam termasuk yang bagian leher knalpotnya nih gitu. Dan ini tadi saya bilang koplingnya, covernya beda ya, jadi kesannya lebih ramping gitu. Nah, suaranya kayak gini nih, kita nyalain ya. Ini motor belum nyalain dari tadi. Mestinya awalnya stasionernya akan agak tinggi nih. Tuh. Ini suara stasionernya begini nih, sekitar 1500 RPM. Khas mesin 2 silinder garis tapi crossplane ya. Itu deg-deg-degnya itu nggak rata gitu. Jadi ada kayak susul menyusul. Nah, jadi suaranya gitu teman-teman. Ini dengan knalpot standar ting-ting ya. Ternyata lumayan udah kedengeran lah, suaranya nggak senyap-senyap amat gitu. Terus gimana posisi duduknya? Wah, ini pastinya khas motor adventure ya. Ini tinggi banget. Ini joknya sekitar 875 mm ya. Kalau saya kedua kaki turun jinjit banget teman-teman. Ini bener-bener bukan buat orang yang ceper ya. Kalau tingginya di bawah 170 cm, bakalan lebih jinjit lagi. Jadi untuk antisipasinya, yang turun cukup sebelah aja. Jadi mending gini ya, terus ke samping gini.
gitu. Terus posisinya stangnya tuh deket, lumayan lebar. Posisi kaki pastinya lurus ya, pijakan kakinya ini. Terus suspensinya ya khas motor buat belusukan ya, empuk baik depan maupun belakang. Karena jarak mainnya juga panjang banget gitu. Oke, itu dia teman-teman, kita lihat bareng Yamaha Tenere 700 versi 2025 yang mana ini spesial banget ya, warnanya blue sky yang baru ada satu-satunya di Enduro Republik Indonesia. Kalau teman-teman tertarik, langsung aja main ke sini di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kalian mau nanya harganya mungkin bisa langsung sini. Atau kalau udah penasaran banget, DM aja langsung ke IG-nya mereka gitu. Karena harganya emang agak rahasia ya. Karena ya satu-satunya, mungkin siapa cepat dia dapat, siapa yang berani lebih tinggi, biasanya akan dilepas gitu. Oke. Itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like kalau suka, terus subscribe biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Otomotif TV. Nyalakan juga tombol loncengnya dan jangan lupa follow juga kami Otomotif_TV kalau IG saya _otomotif dan kalau IG Nyontek videographer Afriandi gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai lem kering motor. Dadah.